dengan kebenaran yang hebat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kayaknya tidak kompak ya. Sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Ini pagi-pagi sudah tak semangat begini, gimana lagi kalau sudah sore ya? Ya. Kalau sudah sore sudah pasti penuh dengan keloyoan. Ya. Tapi jangan khawatir, kita yang dikasih oleh Tuhan, karena ada Tuhan yang beserta kita. Baik, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita baca dulu Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-24 dan 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 25. Ya, sudah dapat ya? Oke, kita baca bersama-sama kedua ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hormat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, saudara-saudara, ini ayat ini sangat hebat ya. Dan saya bilang sangat dahsyat. Ini yang sering kita tidak paham sebenarnya ya. Nah, jadi saya memberikan tema kepada kita, yaitu kekuatan Allah atau kekuatan hikmat ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah kita baca, dia bilang, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kristus adalah ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan apa? Hikmat Allah. Nah, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kekuatan hikmat. Ya. Lalu dikatakan lagi, sebab yang bodoh, nah itu ya, ini kita pintar ke bodoh ya, pintar ya. Jadi dia katakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih apa? Lebih besar hikmatnya, ya, lebih besar. Kalau minggu yang lalu saya sudah katakan, hikmat itu terbagi 3, hikmah, ya, terus pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu hikmat. Hikmat itu dibagi 3 menurut bahasa Ibrani, yaitu hikmat itu sendiri atau hikmah, ya, terus pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu hikmat ya. Nah, jadi dia katakan orang bodoh bagi Tuhan, nah, itu di hadapan Tuhan ya. Orang bodoh di hadapan Tuhan jauh lebih besar hikmatnya daripada manusia dunia ini. Lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana. Orang yang bodoh bagi Tuhan itu lebih pintar, lebih bijaksana bagi manusia di dunia ini. Artinya tetap kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih tinggi. Kalau Yesaya mengatakan, engkau tidak bisa menjangkau pikiranku bagaikan bumi dan langit. Ya, saudara baca nanti di dalam Yesaya pasal 53. Ya, bagaikan bumi dan langit bedanya.
Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, jadi jelas sekali, ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah, ya, lebih apa? Lebih kuat. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan begini. Apa yang membuat manusia itu kuat? Apa yang dikatakan manusia itu kuat? Apakah kuat itu dia bisa meninju orang lalu KO? Saya kira tidak. Itu kekuatan manusia, bukan kekuatan Allah. Jadi dikatakan saya di sini, apa yang kuat dari Allah itu jauh lebih kuat daripada manusia. Ya. Apa yang lemah dari Allah jauh lebih kuat daripada manusia. Jadi yang kuat itu maksudnya bukan kita strong untuk meninju orang, bukan kita kuat dalam bertinju, dalam berkelahi, bukan kuat dalam membawa beban dan sebagainya. Tapi yang kuat maksudnya di sini, saudara-saudara, beban-beban penderitaan kita, beban-beban kesusahan kita, beban-beban pikiran kita, beban-beban kehidupan kita kuat menanggungnya. Amin. Nah, itu yang penting. Apa yang membuat kita kuat? Firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan pasti lebih kuat. Apalagi dalam menghadapi zaman sekarang, krisis ekonomi, krisis krisis iman, ya, dan lain sebagainya. Pasti kita kuat. Apalagi melewati corona seperti ini, pasti kita kuat. Amin. Makanya saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah. Ya. Kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau pada minggu yang lalu saya sudah katakan apa itu hikmat. Ya. Hikmat itu adalah firman Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firmanlah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi apa itu hikmat Allah? Itu firman itu sendiri. Jadi kalau Anda tidak membaca Alkitab, tidak mengetahui firman Tuhan, ya udah bisa dikatakan bodoh. Nah, saya mau tanya dulu sekarang ini. Ayo jujur, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang tiap hari membaca Alkitab? Aku, Pak. Ya itu. Jadi kalau kita jarang membaca kitab, ya tentu jarang juga hikmatnya. Ya kan? Nah, itu makanya hidup orang Kristen tidak sama dengan hidup orang dunia. Orang dunia mencari keuntungan diri sendiri, tapi orang Kristen hidup dalam hikmat Allah. Dia justru tidak mencari keuntungan diri sendiri, malah dia sering membantu, sering memberi kepada orang yang lain. Itulah orang Kristen. Ya, jauh bedanya, bukan? Jauh banget. Makanya maafkan sedikit, agama seberang kita itu adalah pola pikir dunia. Pola pikir dunia itu bagaimana? Hukum Taurat kok dipakainya. Gigi ganti gigi, mayat ganti mayat. Bencilah musuhmu. Itu hukum Taurat. Tetapi hukum Allah sebenarnya yang seperti kata-kata Yesus, kasihilah musuhmu. Ada nggak seperti itu? Ayo jujur kita, kecenderungan kita kalau ada musuh kita benci atau mengasihi? Mulai sekarang berubah. Amin. Kita sekarang berubah. Tidak sulit mengasihi. Itu makanya di dalam
1 Yohanes pasal yang ke-5 itu ayat yang ke-3, ya, dia katakan apa? Semua orang yang mengasihi Allah, ya, semua orang yang mengasihi Allah melakukan firman-Nya, ya, melakukan firman-Nya. Dan firman-Nya itu tidak berat. Tidak ada yang berat melakukan firman-Nya. Yang berat itu apa? Setan yang membuat kuasa dalam daging kita, setan yang ada dalam pikiran kita, setan yang ada dalam hati kita. Itu yang membuat berat melakukan firman Allah. Tapi firman Allah mengatakan itu tidak ada yang berat dalam melakukan firman Tuhan. Itu makanya pada ayat yang keempat dikatakan itu, iman kita lah yang mengalahkan dunia. Dari mana datangnya iman? Iman datang dari firman Tuhan, oleh pendengaran kita. Nah, sudah pasti apa yang kita dengarkan itu jadi iman kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi sudah jelas sekali hikmat Allah itu mengalahkan dunia. Hebat enggak? Kekuatan hikmat itu mengalahkan dunia. Ayo, apa yang disebut dengan dunia? Apa yang disebut dengan dunia? Hanya ya, keinginan daging satu. Yang kedua, gangguan hidup. Yang ketiga, yang ketiga apa? Yang disebutkan dengan dunia. Pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga itu keangkuhan hidup. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan hikmat Allah itu mengalahkan dunia. Hebat enggak? Tetapi dalam kata dunia ini, perhatikan saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-19, ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 itu mengatakan dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya, itu yang kita kalahkan. Hebat enggak itu? Halo? Hebat enggak? Oh, hebat, kita tahu hebat. Mana firman-Nya? Mengerti kita dalam firman itu. Kita hidup dalam firman-Nya. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu, saudara-saudara, kalau engkau hidup di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka aku akan melakukannya. Tetap hidup dalam firman yang penting. Melakukan firman itu yang paling penting. Kalau kita tidak melakukan firman itu, katanya lemah. Kalau kita tidak melakukan firman itu, bodoh. Karena apa? Firman Tuhan itulah pengetahuan. Firman Tuhan itulah kecerdasan. Firman Tuhan itulah kebijaksanaan. Firman Tuhan itulah hikmat yang hebat dan luar biasa. Anda wajib hidup di dalam hikmat Tuhan. Amin. Wajib. Nah, jadi saudara-saudara, kekuatan hikmat, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, ya, sebab aku yakin dengan kokoh, katanya, sebab keyakinanku kokoh di dalam Injil. Ini perhatikan saudara-saudara. Sebab keyakinanku kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani juga. Artinya, pertama-tama keselamatan itu diberikan kepada orang Yahudi, orang Israel. Tetapi dia juga menyelamatkan di luar orang Yahudi. Itulah kita, Batak Toba, Batak Karo, Batak Jawa, Batak Cina, dan Batak Mandailing, Batak semua Batak. Amin.
Aminnya lemas. Amin. Amin. Ya. Jadi dikatakan jelas firman Tuhan di dalam Roma pasal 1:16 itu. Sebab keyakinanku kokoh, kuat di dalam Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman ini adalah kekuatan Allah, kekuatan kita juga. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 1:30 Tuhan berfirman di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus dijadikan hikmat bagi kita yang menyelamatkan, yang menebus dosa kita, yang membenarkan, yang menguduskan. Yesus Kristus jadi hikmat bagi kita. Kita dikasih Tuhan Yesus. Itu makanya betapa pentingnya kita membaca Alkitab. Banyak orang baca Alkitab pun udah gak ngerti dia. Ini kalau apalagi gak pernah baca Alkitab. Ya, makanya banyak orang berdukun kerjanya. Lalu ada lagi lebih hebat lagi, lebih parah lagi dari itu. Ya kan? Apa itu? Karena ada orang yang malas membaca Alkitab, lalu dia berdoa, lalu dibilang, oh apa ada penglihatan. Ini bahayanya. Ya kan? Malas dia baca Alkitab. Apa ada penglihatan? Apa yang kau lihat? Aku melihat kamu itu di tepi sumur yang dalam, katanya. Lalu apa artinya? Dia nggak tahu. Nah, banyak orang mengatasnamakan penglihatan sekarang ini. Hati-hati saudara-saudara. Saya bilang tidak perlu penglihatan. Karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang nggak baca Alkitab pasti memang banyak penglihatannya. Saya jarang sekali ada penglihatan saya. Dan hampir tidak pernah. Saya hanya mengandalkan apa yang Tuhan karuniakan bagi saya. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 14 itu mengatakan, makanan keras adalah untuk orang yang dewasa rohaninya, yang mana panca inderanya terlatih. Saya mengatakan panca indera, saudara. Saya datang ke rumah Anda, saya tahu rumah itu penuh dengan setan atau tidak. Dari mana saya tahu? Bukan penglihatan. Nanti kalau penglihatan, itu ada gondorwo di situ. Gondorwo aja dia nggak kenal. Ya, mana ada orang kenal? Ada orang yang kenal gondorwo? Nggak ada juga dicatat dalam Alkitab. Lalu dia bilang, aku melihat tuyul, katanya. Tuyul itu apa ciri-cirinya? Botak, katanya. Emangnya sih orang botak atau tuyul? Kan ini harus kita jelas. Belum tentu orang botak adalah tuyul. Ini bahaya banget ini kita semua ini. Alkitab sudah melarang, janganlah engkau berkanjang pada penglihatan-penglihatan, gitu loh. Jangan berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Hati-hati dengan penglihatan. Ya. Nah, tapi apa yang penting? Kita hidup dalam firman. Amin. Amin. Itu yang paling penting. Jadi, kalau kita hidup dalam firman, kekuatan hikmat Allah itu nyata betul bagi kita. Ya. Nah, jadi Rasul Paulus tadi mengatakan, sebab aku yakin dengan kokoh hidup dalam Injil, dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Siapa Injil ini? Injil ini adalah Yesus Kristus. Ya. Makanya ada Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes. Kenapa disebutkan Injil? Saya pun bisa menulis Injil saya. Injil Santa Teresa. Jadi apa artinya Injil? Kan itu yang perlu kita tahu. Anda pun bisa menuliskan Injil. Misalnya Injil Henry sendiri bisa. Apa maksudnya Injil ini? Apa artinya Injil ini? Injil adalah pengenalan pribadi kita terhadap Yesus Kristus. Itu Injil. Sekali lagi, Injil adalah pengenalan pribadi kita terhadap Yesus Kristus. Anda kalau mengenal Yesus Kristus itu secara pribadi, mulai dari lahir sampai dia mati, sampai dia naik ke surga, dan mempelajari semua nubuatan-nubuatannya, Anda bisa menuliskan Injil.
itu makanya ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas. Nah itu makanya. Jadi kalau saya menuliskan Injil, ya saya bikin Injil Jasanta Tarigan. Ya, itu artinya Injil. Nah kita yang dikasih oleh Tuhan. Jadi makanya tadi dikatakan Rasul Paulus itu punya keyakinan betul dengan pokok dalam Injil. Dia bilang, dia kenal Yesus Kristus. Makanya orang-orang agama seberang lah saya bilang ya. Semua agama seberang ini benci kepada Paulus. Karena banyak kitab Paulus yang Paulus tulis itu menelanjangi hidup mereka, saudara-saudara. Makanya banyak sekali tulisan-tulisan Paulus. Roma itu tulisan Paulus. Timotius itu juga tulisan Paulus. Korintus itu juga tulisan Paulus. Masih banyak lagi tulisan Paulus lain. Ya, kalau kitab Korintus itu sebenarnya ada 1 Korintus, 2 Korintus, 3 Korintus. Tapi yang dimasukkan dalam Alkitab hanya sampai 2 Korintus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, hikmat Allah itulah kekuatan kita semua. Anda berhikmat dengan memakai hikmatnya Allah, Anda tidak pernah akan gagal. Percaya deh saya bilang. Makanya seperti firman Tuhan katakan itu, apa yang engkau pegang menjadi kudus, apa yang kau kerjakan berhasil. Berkatmu tidak pernah turun, tetapi naik. Engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Nah ini semua berkat Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi tema kita itu adalah kekuatan hikmat. Sejauh mana kekuatan hikmat itu? Ya, sebesar apa kekuatan hikmat itu? Nah ini harus kita tahu. Yang pertama, saudara-saudara, kekuatan hikmat itu sebesar batu karang. Amin. Coba kita baca dulu dari Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Saya satu orang bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, jadi kekuatan hikmat Allah itu seperti batu karang. Tuhan Yesus mengatakan, ya, hai Petrus, kalau dulu sebutannya itu Simon. Hai Simon, aku tidak menyebut kamu lagi Simon, tapi Petra. Petra itu sama dengan Petrus. Petrus artinya batu karang. Ya. Nah, jadi aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut tidak menguasainya. Alam maut maksudnya tahu apa? Hah? Apa? Nah itu. Jadi kalau setan, sebutan setan itu mendatangkan maut. Tapi maut itu artinya kematian. Kematian apa? Kematian kekal. Kematian kekal itu maksudnya apa? Jadi bego. Itu maksudnya kematian kekal. Jadi alam maut tidak menguasainya, alam bego tidak menguasainya. Atau setiap jemaat yang berdiri di atas batu karang tidak pernah jadi bego. Amin. Ya, alam maut tidak menguasainya. Kita percaya itu.
Itu kekuatan hikmat Allah. Betapa hebat dan dahsyatnya. Kita setuju itu? Makanya dikatakan saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah batu karang yang teguh. Tahu batu karang ya? Tahu batu karang? Apa itu batu karang? Hah? Batu yang ada di laut itu ternyata batu itu dari bawah laut betul ke atas. Saya pernah berenang di laut itu dekat apa namanya itu ya, tempat wisata orang Manado itu ya. Hah? Oh iya, Bunaken. Saya berenang di Bunaken. Ya kan? Jadi ternyata batu karangnya itu terus dari bawah sampai ke atas. Oh pantas ini kapal apapun yang menabrak batu karang ini pasti hancur itu kapal. Nah, Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Siapa yang berlawanan dengan Yesus pasti hancur. Pasti. Banyak orang yang berlawanan dengan Yesus, tunggu aja tanggal mainnya. Hancur itu nanti. Pasti. Tapi orang yang hidup di dalam Yesus pasti seperti batu karang yang teguh. Amin. Amin. Anda harus percaya itu, Anda harus yakin itu. Ya kan? Jadi jangan main-main kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Yakobus pasal 4 itu, ayat yang ketiga dan 4, memang banyak orang berdoa, tapi orang itu salah berdoa, dia bilang. Nah, lalu dia katakan, orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau sudah kita menjadi musuh Allah, kita berhadapan dengan siapa? Dengan batu karang, saudara-saudara. Kita yang hancur, nggak mungkin Yesus yang hancur. Seringkali orang berpikir, kalau saya fitnah ini orang Kristen, kalau saya fitnah ini Yesus, akan hancur ini kebetulan. Nggak mungkin, saudara-saudara. Kekristenan nggak mungkin hancur, nggak mungkin. Karena apa? Kekristenan ini didirikan di atas batu karang. Batu karang itu adalah firman. Jadi firman itu ada dalam hati kita. Hati kita inilah yang membuat kita ini kuat. Makanya orang yang tak ada firman dalam hatinya itu pasti loyo, hancur. Bukan hancur aja, babak belur. Iya. Makanya saudara, kekuatan kita satu-satunya adalah firman Tuhan aja. Udah pasti itu. Makanya kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Siapa yang meninggalkan Tuhan, siap-siap juga dia akan meninggal, masuk neraka. Apalagi zaman sekarang. Ini sangat cepat, saudara-saudara, zaman kita ini. Betul enggak? Baru kayaknya 2 hari yang lalu kita hari Minggu, sekarang sudah Minggu lagi. Nanti pulang kita tidur, sebentar sudah malam. Malam, sebentar aja kita tidur sudah pagi. Begitulah seterusnya, sampai kita mati. Lalu kita tidak percaya sama Yesus, selesai kita. Amin. Nah itu saudara. Jadi kekuatan hikmat Allah itu adalah sebesar seperti batu karang. Nah, jadi dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Ya, Anda perhatikan ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum dari minuman yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani. Ya, batu karang itu adalah Yesus. Atau kita baca ya, nanti kayaknya dibuat ulang. Mau saya buat. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Karena ini penting ini. Udah? 1, 2, 3, 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
minuman dari minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani yang apa? Yang mengikuti mereka. Perhatikan saudara-saudara. Orang yang minum dari minuman batu karang, tadi dikatakan pada ujung ayat itu, batu karang itu siapa? Nah, Yesus Kristus beserta Anda. Anda tinggal minum. Minum itu maksudnya apa? Minum itu dari firman Allah. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 mengatakan, aku akan memberikan engkau minum gratis dari air kehidupan. Aku akan memberikan engkau minum dari air kehidupan gratis, tidak bayar. Dan saya katakan sekali lagi, air kehidupan itu adalah firman Allah. Nah, firman itu mengikuti kita enggak? Atau seringkali firman itu kita tinggalkan di lemari, kadang kita tinggalkan di dapur, ya kan? Makanya beda sekali kita ini dengan Yesaya. Kalau Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya meminta, utuslah aku. Tapi kita sekarang ini aku Tuhan, utuslah nenekku. Itu pun neneknya sudah batuk terus, kebanjiran lagi. Dan tidak lama lagi, Islam selesai. Ya. Ini. Tapi saya mengatakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini hebat saudara. Nah, adakah orang zaman sekarang ini seperti itu? Ya, saya saudara yang dikasih Tuhan. Beruntung sekali saya mengikut Tuhan. Dulu saya berpikir sekali menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang kaya raya, ya pengusaha yang disegani. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, pasti nggak bisa. Akhirnya saya menjadi pengusaha manusia. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Hai Petrus, aku akan menjadikan engkau menjadi apa? Penjala manusia. Mana ada penjala ikan kan? Saya menjala manusia, saudara-saudara. Kalau Anda nggak mau dijala ya nggak apa-apa. Karena Anda punya hak juga menentukan mau tidaknya. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Memangnya gue pikirin. Ya kan? Nah itu. Jadi kita diberikan minuman-minuman yang sama dari minuman rohani. Sebab kita minum semua dari batu karang. Batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara-saudara. Waduh, luar biasa ini. Jadi kekuatan hikmat Allah itu ada pada Yesus Kristus. Ya, ada pada Yesus Kristus. Makanya kita harus minum terus ya, dari firman Tuhan. Yesus mengatakan, akulah air hidup. Selain itu dikatakan juga, akulah roti hidup. Kita harus melakukan kebenaran-kebenaran firman yang luar biasa ini, yang hebat ya. Dan yang kedua, saudara-saudara ya, tadi pertama apa? Kekuatan hikmat Allah itu seperti batu karang. Yang kedua, hikmat Allah itu kuat bagaikan cinta, saudara-saudara. Iya kan? Kuat bagaikan cinta. Tahu arti cinta? Cinta itu, saudara-saudara, lengket seperti materai. Kalau putus cinta, koyaklah hati kita. Kalau materai ini dikoyakkan, kertasnya koyak. Seperti itulah cinta. Cinta itu kalau putus, koyak hatinya, terjadi putus asa, terjadi gelap dunia, jadi semuanya jadi gelap. Memang ngeri ya putus cinta ini. Ya, mengerikan sekali.
Jadi dia kuat bagaikan cinta. Nah, nanti kita lihat dari apa itu kekuatan cinta. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Apa itu kekuatan cinta? Ayo kita baca. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Tapi sekarang manusia ini sudah tidak menghargai cinta lagi, saudara. Apa yang dihargainya? Yang penting ada duitnya, aku mau. Itu yang ada. Ya. Kidung Agung 8 ayat 6. Sudah dapat? Ini ada di depan ini katanya nih. Ayo baca dari depan aja tuh. Ayo semua arahkan matanya ke depan. Jangan ke belakang matanya. Oke, baca 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan tinggi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Oh, halo. Berarti cinta kuat bagaikan kok api? Cinta kuat bagaikan? Ayo kita baca lagi. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Jadi cinta kuat seperti Maut. cinta itu kuat seperti maut atau cinta itu kuat seperti begu. Makanya banyak orang yang jatuh cinta seperti begu dia. Cinta yang menentu, Pak ya. Hah? Cinta yang menentu. Ya itulah. Hanya cinta, kalau tak cinta. Makanya saya sering khotbah di pemuda, saya bilang, jangan ada istilah aku jatuh cinta. Iya kan? Jangan ada istilah jatuh cinta, aku jatuh cinta sama kau. Cintanya itu jatuh, itu kan jorok. Iya kan? Itu jorok. Makanya lebih bagus kita pakai istilah aku naik cinta sama kau. Nah itu naik, cintanya naik. Ini kalau cintanya jatuh jorok. Tapi kalau cintanya naik, wah itu luar biasa. Iya kan? Ini pun aja ini nggak ada mengatakan cinta itu seperti orang yang jatuh cinta, nggak ada. Cinta itu kuat seperti mau. Artinya hikmat Allah itu sama seperti orang yang sedang mencintai, kuat bagaikan maut. Itulah hikmat Allah, saudara-saudara. Jadi jangan sampai hikmat Tuhan itu lepas dari engkau. Lepas seperti melepaskan materai. Materai kalau dilepas itu akan koyak. Kalau tidak materinya yang koyak, koyaklah kertasnya. Jadi jangan lepaskan, karena dia akan seperti materai dalam hatimu. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, begitu hebatnya hikmat Allah. Amin. Ya. Begitu hebatnya hikmat Allah. Jadi kalau di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 19 itu mengatakan begini. Hikmat ya, memberi kepada yang memilikinya. Ya, artinya hikmat diberi kepada orang yang belajar tentang hikmat itu. Jadi dikatakan hikmat memberi kepada yang memilikinya. Jadi siapa yang memiliki hikmat diberi. Apa yang diberi? Dikatakan kekuatan. Atau kita baca ya, kekuatan itu lebih daripada 10 penguasa. Wah, hebat ya. Coba kita baca ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama. Udah? 1, 2, 3. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak
kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Nah, saudara-saudara, Anda ini kalau berkhidmat, saya katakan, kekuatan Anda itu melebihi 10 penguasa dalam kota. Melebihi itu. Jadi orang yang berkhidmat, orang yang memiliki firman dalam hidupnya, dia akan kuat melebihi kekuatan 10 penguasa dalam kota. Saya kemarin hitung penguasa dalam kota. Artinya kita melebihi dia. Makanya saudara-saudara, hikmat Daniel itu sangat hebat. Sangat hebat. Daniel bisa memenangkan satu negara. Karena apa? Daniel tidak pernah takut. Dia bilang, "Rajaku, ingatlah ini, aku tidak pernah menyembah patungmu. Kalaupun aku dijatuhi hukuman mati, Tuhanku sanggup menolong aku. Kalaupun dia tidak menolong aku, ingat Tuhanku, aku tidak akan pernah menyembah patungmu." Ini patung siapa yang selalu kita sembah? Ya. Ada istilah orang Katolik lagi begini, pendeta itu kan membantu saya, membantu kami untuk fokus. Aduh, ini hancur Bapak ini. Ya, dia pikir patung itu bisa membantu dia untuk fokus untuk berdoa. Ini salah, salah. Aduh, hancur. Salah. Amin. Ini salah betul. Ya. Jadi itulah Daniel, dia melebihi kecerdasannya 10 kali lipat daripada orang cerdas di zaman ini. Kita lihat Yusuf dengan hikmat yang hebat, dia memenangkan satu negara, Mesir. Saya nggak tahu siapakah orang berhikmat di negara ini. Semua ngaku-ngaku berhikmat, tapi jangankan satu negara, satu kampung pun gak ada yang menang. Ini kan ngeri gitu ya. Ya, satu kampung pun tidak ada yang menang. Ya. Jadi kita perhatikan lagi Salomo. Itu Tuhan bilang itu hikmatmu tidak ada yang melebihi, baik sejamanmu, sebelum engkau dan sesudah engkau. Jadi kalau ada pertanyaan di sekolah, siapakah terpintar di seluruh dunia? Pasti Salomo. Tapi nama Salomo ini seringkali dilupakan orang. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, begitu hebatnya kekuatan hikmat itu. Dia pertama kuat bagaikan batu karang. Yang kedua, dia hikmat bagaikan cinta. Cinta itu kuat seperti maut. Jadi betapa hebatnya kekuatan hikmat ini, saudara-saudara. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menjadikan dia berhikmat, kita akan menjadikan kita berhikmat, lalu kekuatan hikmat itu, ingat ini, melebihi 10 kekuatan dalam kota. Tuhan Yesus memberkati.